Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan dan pemaparan materi mengenai ruang lingkup humas bagi formasi jabatan Pranata Humas Ahli pertama. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book file PDF yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang TIU, TWK, TKP, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Ruang lingkup humas dan penjelasan bagi formasi jabatan Pranata Humas Ahli pertama mencakup 3 komponen besar yang harus difahami bagi kawan-kawan yang ingin mengambil formasi jabatan ini. Sebelum kita membahas poin demi poin, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, like, share, dan memberikan komentar atau usulan yang membangun dan memberi manfaat bagi kita semua. Mari kita pelajari bersama-sama dan kita simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama, pengertian humas. Humas adalah kependekan dari hubungan masyarakat. Bidang humas merupakan salah satu fungsi manajerial yang berfokus pada komunikasi antara organisasi dengan stakeholder-nya. Melalui humas, organisasi dapat membangun citra yang baik, menjalin hubungan yang harmonis dengan publik eksternal, mengelola isu-isu terkait organisasi, serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Yang kedua, ruang lingkup humas. 1. Komunikasi eksternal. Melibatkan hubungan antara organisasi dengan publik eksternal, seperti media, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Mengelola berbagai bentuk komunikasi dengan publik, mulai dari rilis pers, konferensi pers, hingga kegiatan promosi dan publikasi lainnya. Bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan publik eksternal, menciptakan pemahaman, serta mengatasi masalah yang dapat berdampak negatif terhadap citra organisasi. 2. Komunikasi internal. Melibatkan hubungan antara organisasi dengan stakeholder-nya di dalam organisasi, seperti karyawan, manajemen, dan departemen, divisi lainnya. Tujuan komunikasi internal adalah untuk memastikan adanya pemahaman yang baik mengenai tujuan organisasi, kebijakan perusahaan, rencana kerja, dan sebagainya. Komunikasi ini penting untuk menciptakan kerjasama yang baik antar anggota tim, memotivasi karyawan, serta meminimalisir potensi konflik dan kesalahpahaman di dalam organisasi. 3. Manajemen krisis. Merupakan komponen penting dalam bidang humas yang bertujuan untuk mengelola dan mengatasi berbagai krisis atau masalah yang timbul di organisasi. Dalam situasi krisis, humas akan bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyampaikan informasi kepada publik tentang langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi krisis tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik, meminimalisir dampak negatif, serta menciptakan citra organisasi yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga, penjelasan bagi formasi jabatan Pranata Humas Ahli pertama. 1. Pranata Humas Ahli pertama merupakan jabatan formasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam bidang humas. Bekerja di unit humas organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan komunikasi dengan publik eksternal dan internal. Bertanggung jawab dalam proses penyiapan dan distribusi materi komunikasi, seperti rilis pers, publikasi, dan informasi lainnya. Melibatkan diri dalam manajemen krisis organisasi, merumuskan strategi komunikasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder terkait. 2. Tugas dan tanggung jawab Pranata Humas Ahli pertama.
Menyusun rencana dan program komunikasi eksternal dan internal. Merancang materi komunikasi, seperti rilis pers, brosur, selebaran, dan presentasi. Mengelola dan menyampaikan materi komunikasi kepada publik eksternal dan internal, termasuk melalui media massa dan platform digital. Membangun hubungan yang baik dengan media, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka mempromosikan organisasi. Menangani isu-isu terkait organisasi serta memberikan respons yang tepat dan terkini. Mengkoordinasikan kegiatan komunikasi dan kerjasama dengan departemen, divisi terkait di dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai etika humas. Mari kita simak bersama. Etika humas dalam jabatan Pranata Humas Ahli pertama. Poin 1 adalah pengertian etika humas. Etika humas adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan seorang profesional humas dalam melaksanakan tugasnya. Etika humas mencakup segala aspek hubungan dengan publik, termasuk tindakan, komunikasi, dan sikap yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga citra dan integritas organisasi. Poin 2 adalah pentingnya etika humas dalam jabatan Pranata Humas Ahli pertama. 1. Menjaga integritas organisasi. Sebagai seorang ahli pertama di bidang humas, penting untuk menjaga integritas organisasi dengan berperilaku yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Etika humas membantu memastikan bahwa semua komunikasi dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prosedur yang berlaku. 2. Membangun kepercayaan publik. Etika humas memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap organisasi. Dengan berkomunikasi secara transparan, jujur, dan konsisten, seorang ahli humas dapat mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi kunci bagi keberhasilan strategi komunikasi serta citra positif bagi organisasi. 3. Menjaga hubungan yang baik dengan media. Seorang ahli pertama humas telah menjalin hubungan yang kuat dengan media. Dengan menerapkan etika humas, ahli pertama humas dapat menjaga hubungan profesional dengan media, termasuk memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan waktu yang tepat. Hal ini membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan media. Poin 3 adalah prinsip-prinsip etika humas dalam jabatan Pranata Humas Ahli pertama. 1. Keterbukaan dan transparansi. Seorang ahli pertama humas harus mengutamakan keterbukaan dan transparansi dalam semua komunikasi dengan publik. Informasi yang diberikan harus jujur, akurat, dan relevan. Bahkan jika terdapat berita buruk atau krisis, seorang ahli pertama humas harus bertindak dengan keterbukaan dan memberikan kejelasan kepada publik. 2. Netralitas dan objektivitas. Seorang ahli pertama humas harus menjaga netralitas dan objektivitas dalam memberikan informasi dan mengelola persepsi publik terhadap organisasi. Tidak boleh ada pengaruh atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi komunikasi dan tindakan humas. 3. Hormat dan empati. Etika humas dalam jabatan Pranata Humas Ahli pertama juga melibatkan nilai hormat dan empati terhadap publik. Ahli pertama humas harus memperlakukan publik dengan hormat, mendengarkan dengan seksama, memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, dan meresponsnya dengan sopan dan etis. 4. Profesionalisme dan kompetensi. Seorang ahli pertama humas harus menjaga tingkat kompetensi dan memperbaharui pengetahuan mereka dalam bidang humas. Mereka harus memahami prinsip-prinsip komunikasi, slogan, penulisan teks, etika publikasi, serta menguasai keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Poin 4 adalah kesimpulan.
Etika Humas dalam jabatan Pranata Humas Ahli pertama merupakan landasan yang penting dalam menjalankan profesi humas. Dengan menjaga integritas, membangun kepercayaan, dan menerapkan prinsip-prinsip etika humas dengan baik, seorang ahli humas akan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan menguntungkan organisasi. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Itulah beberapa poin yang kita pelajari di dalam video kali ini, dengan tema ruang lingkup humas dan etika humas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video-video pembelajaran dan pemaparan materi dari kami di channel ini. Dan jika kawan-kawan memiliki saran atau usulan, silakan memberi saran dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.